kamu pakai aplikasi jasa mencari kos aja. Oh ada ya Vin layanan kayak gitu, emang namanya apa sih? Namanya itu Find My Kos. Oh Find My Kos, emang di Find My Kos ada apa aja? Kamu pengen tahu apa aja di Find My Kos? Simak nih penjelasan berikut ini. Jadi dari permasalahan tersebut, ternyata banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam mencari kos. Pencarian kos menjadi tidak efektif dan efisien dikarenakan mahasiswa harus berganti-ganti lokasi untuk melihat kos satu dan kos yang lainnya. Sehingga harga yang dikeluarkan juga besar. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membuat aplikasi Find My Kos yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa. Adapun fitur-fitur yang akan kami sediakan adalah lokasi kosan, harga, dan juga fasilitas maupun ulasan dari pengguna sebelumnya. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, ada pun tipe masalahnya, yaitu apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan oleh penyedia jasa, dan apa cara yang harus dilakukan oleh sebuah penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga penyedia jasa dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya, ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah penyedia jasa, dan mengetahui cara yang harus dilakukan oleh sebuah penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga penyedia jasa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan ada batasan masalah yang digunakan, yaitu observasi yang dilakukan pada sistem pelayanan jasa pencari kos. Observasi dilakukan pada kompetitor sejenis yaitu Mamikos dalam melakukan perbandingan layanan jasa. Dan data yang dikumpulkan dari penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan pencari kos. Jadi objek penelitian dari proyek kita kali ini adalah jasa layanan pencari kos berbasis website. Namanya adalah Find My Kos. Dan kompetitor kita itu ada Mamikos, dan juga responden kita itu ada dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi di sekitar ITERA. Nah terus untuk flowchartnya sendiri, kita pertama identifikasi masalah dulu. Habis diidentifikasi kita nyebarin kuesioner. Dari data hasil kuesioner itu kita uji validitas dan juga reliabilitas. Habis datanya udah terkumpul, kita nyari metode Hawkey. Nah, terus dianalisis berdasarkan KFD dan juga dibuat blueprintnya. Terus kesimpulan dan saran. Terus untuk teknik pengolahan dan analisis datanya itu ada dua. Pertama ada metode KFD, Quality Function Development, sama penentuan atribut kepuasan dari konsumen. Di atribut sendiri itu kita menyebarkan kuesioner terbuka dan juga kuesioner tertutup. Dari kuesioner terbuka itu kita tahu kebutuhan dari konsumen itu sendiri, dan abis dirancang dari jawaban kuesioner terbuka, kita buat kuesioner tertutup. Baik, selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menyebarkan 100 kuesioner kepada 100 mahasiswa ITERA yang menggunakan jasa layanan pencari kos. Tahap pertama dilakukan dengan penyebaran kuesioner terbuka, yaitu yang berfungsi untuk mengetahui kebutuhan pengguna jasa layanan pencari kos. Di kuesioner terbuka ini terdapat 8 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan jasa pencari kos? Yang kedua, bagaimana Anda biasanya mencari informasi tentang kos? Yang ketiga, layanan pencari kos seperti apa yang pernah Anda gunakan? Yang keempat, bagaimana kinerja dari layanan pencari kos tersebut? Kelima, bagaimana pelayanan yang ada? Apakah sesuai dengan harapan jasa pencari kos? Yang keenam, fitur apa saja yang Anda harapkan dari layanan pencari kos tersebut? Yang ketujuh, kos seperti apa yang Anda harapkan dari layanan jasa pencari kos? Yang kedelapan, keluhan apa saja yang Anda jumpai dalam layanan jasa pencari kos? Hasil kuesioner terbuka tersebut digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan atau hierarki berdasarkan prioritasnya. Tingkat kepentingan tersebut ditandai dengan tanda bintang. Untuk interpretasi yang pertama, yaitu layanan memberikan update foto terbaru dan informasi secara berkala, memiliki tingkat kepentingan yaitu sangat penting. Yang kedua, layanan memberikan pencarian akurat dengan filter harga, lokasi, fasilitas, dan ketersediaan sehingga pengguna bisa mencari lebih efektif, memiliki tingkat kepentingan yaitu sangat penting. Yang ketiga, layanan menyediakan live chat untuk komunikasi cepat antara konsumen dan pemilik kos atau agen yang memiliki tingkat kepentingan cukup penting.
Yang keempat, layanan memberikan transparansi harga, fasilitas, lokasi kos, serta informasi pemilik dan alamat terhubung dengan Google Maps yang memiliki kepentingan sangat penting. Yang kelima, layanan memudahkan proses booking online, apakah cepat, aman, dan transparan dengan sistem perlindungan untuk pembatalan, memiliki tingkat kepentingan sangat penting. Yang keenam, layanan menyediakan alasan dan rating pengguna untuk membantu calon penyewa membuat keputusan lebih baik, memiliki kepentingan yaitu sangat penting. Yang ketujuh, layanan menyediakan fasilitas wifi, laundry, dapur, dan keamanan memiliki tingkat kepentingan sangat penting. Yang kedelapan, layanan memudahkan komunikasi secara langsung dengan pemilik kos melalui WhatsApp atau platform lainnya dengan tingkat kepentingan cukup penting. Nah, sekarang kita masuk ke kuesioner tertutup. Nah, di kuesioner tertutup ini kita memberikan pertanyaan kepada 100 orang responden dengan 9 pertanyaan, yaitu yang pertama, foto kos yang ditampilkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang kedua, kesesuaian harga kos. Lalu yang ketiga adalah alamat kos terintegrasi dengan Google Maps. Yang keempat, informasi fasilitas kos selalu diperbarui. Lalu yang kelima, ketersediaan fitur rating kos dari pengguna lain. Lalu yang keenam, ada ketersediaan filter pencarian kos. Yang ketujuh, ada ketersediaan fitur live chat. Yang kedelapan, ada layanan booking kos. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu digunakan untuk mengetahui apa perbandingan antara layanan jasa yang kita kembangkan dengan kompetitor. Selanjutnya ada pengolahan data hasil kuesioner tertutup yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas yang menggunakan bantuan software SPSS. Untuk mengecek validitas kuesioner ini, analisis dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R yang dihitung lebih besar dari nilai R tabel, pernyataan tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Pada uji validitas ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,01. Yang berarti hanya ada kemungkinan 1% bahwa hasil tersebut terjadi muncul secara kebetulan. Semua pernyataan yang diujikan dapat dinyatakan valid karena hasil R hitung yang diperoleh dengan bantuan software SPSS semuanya lebih tinggi dari nilai R tabel yang bernilai 0,256. Selanjutnya adalah uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai Cron-Batch alpha menggunakan SPSS. Proses ini melibatkan analisis terhadap data dari kuesioner untuk menentukan seberapa konsisten respon yang diberikan oleh responden pada setiap item pernyataan. Jika suatu variabel menunjukkan nilai Cron-Batch alpha lebih dari 0,6, maka variabel tersebut dapat dikatakan reliable atau konsisten dalam pengukurannya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cron-Batch alpha sebesar 0,831 dengan jumlah item sebanyak 9 pernyataan. Yang dapat diketahui bahwa kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga hasil dari kuesioner ini dapat dipercaya dan diandalkan. Oke, setelah kita melakukan pengolahan data mulai dari uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya kita melakukan pengolahan data menggunakan metode QFD. Jadi di metode QFD ini kita akan memperoleh visual dari host of quality atau yang disebut dengan HOQ. Nah, di dalam host of quality ini kita terbagi menjadi beberapa room. Yang pertama yaitu analisa room 1, di mana pada analisa room 1 ini berisi tentang voice of customer atau berisi data riset pasar tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, di data room pertama ini akan digunakan untuk perencanaan kualitas dengan menggunakan kuesioner dan akan menghasilkan beberapa kategori yang dibagi menjadi 3 level. Yang pada level pertama itu ada hasil pencarian cost, kemudian kualitas layanan, dan yang ketiga adalah fasilitas layanan. Kemudian pada level 2 yaitu dokumen cost, kemudian ada lokasi cost, feedback, informasi, komunikasi, serta fitur pengguna. Dan pada level 3 yaitu ada kesesuaian foto cost yang disampaikan atau yang ditampilkan dengan kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua alamat cost terintegrasi dengan Gmaps. Kemudian fitur rating cost dari pengguna lain, informasi harga cost, kelengkapan informasi fasilitas cost, fitur live chat terhubung dengan pemilik cost, layanan booking cost, layanan survei cost, dan yang terakhir ketersediaan filter pencarian cost secara spesifik. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisa room 2 yaitu voice of the design team. Jadi di room 2 ini menentukan karakteristik yang terkait dengan level 3 pada room yang pertama tadi. Nanti akan terbagi beberapa karakteristik. Pada level 1 yaitu hasil pencarian cost, yang dimana level 2 nya dokumentasi cost, lokasi cost, dengan karakteristik kesesuaian gambar serta resolusi gambar. Kemudian pada level 1 yaitu kualitas layanan, memiliki karakteristik aksesibilitas, ulasan, serta peringkat. Dan kemudian di level 1 untuk fasilitas layanan, karakteristik yang didapat yaitu transparansi, kelengkapan, interaktivitas, serta kemudahan.
Oke, setelah kita mengetahui bagaimana room 1 dan room 2, sekarang kita menganalisa room 2 dan hubungannya terhadap room 3 dan room 6, yaitu technical correlation mix. Di mana pada room 2 ini berisi tanggapan tim terhadap kebutuhan pelanggan yang ada di room 1. Kemudian untuk di room 3 itu menunjukkan hubungan antara kebutuhan konsumen terhadap tanggapan tim. Pada room 3 ini akan ditunjukkan angka 9 untuk hubungan yang kuat, kemudian angka 3 untuk hubungan yang sedang, dan hubungan yang pertama untuk hubungan yang lemah. Kemudian di room 6 juga mempunyai pernyataan hubungan yang ada pada room 2, di mana hubungan kuat itu dengan nilai 9, hubungan sedang nilai 3, dan hubungan lemah pada angka 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisa hubungan room 4, yaitu benchmarking, dengan room kelima, yaitu technical benchmarking. Nah, di mana room 4 untuk benchmarking ini merupakan tolak ukur yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengevaluasi ataupun membandingkan sesuatu. Nah, di analisa room keempat ini akan kita bandingkan aplikasi yang bakal kita kembangkan, yaitu Find My Cost, dengan kompetitornya, yaitu Mamikos. Nah, berdasarkan dari grafik analisa room 4 yang diperoleh, bahwa ekspektasi untuk layanan Find My Cost ini memiliki nilai yang lebih besar daripada kompetitornya, yaitu Mamikos. Kemudian dilanjut dengan analisa di room kelima, di mana yang di room kelima ini akan menunjukkan target serta max relationship, di mana target ini yang akan dijadikan sebagai target untuk perkembangan dari kualitas layanan Find My Cost, dimulai dari upload foto cost secara berkala, kemudian minimal resolusinya gambar di 720p, kemudian fitur lokasinya berdasarkan GPS, ada 80% ulasan dari 3 bulan terakhir, kemudian rating yang dalam rentang 1-5, kemudian deskripsi cost yang secara lengkap, kemudian update informasi cost secara berkala, waktu aktif fitur chat tanpa gangguan, dan yang target yang terakhir adalah pencarian cost dalam waktu kurang dari 10 menit. Oke, selanjutnya kita analisis dari room 7 dan room 8, di mana pada HOQ untuk room 7 itu dilakukan dengan mengisi matriks hubungan, kemudian dilihat seberapa pengaruhnya karakteristik terhadap atribut pelanggan. Kemudian untuk di room 8 dalam HOQ adalah pentingnya standar kinerja dari setiap fitur. Nah, di room 8 ini berisi penjelasan tentang aturan-aturan yang akan diterapkan dalam aktivitas yang berkaitan dengan teknik-teknik. Di room 7 dan di room 8 ini dapat dilihat bahwa nilai technical important rating yang terbesar adalah 120 dengan rating WEG 29% yang tercatat pada target pencarian cost dalam kurun waktu 10 menit. Kemudian untuk nilai technical importance rating yang terkecil itu dengan nilai 10,7 serta rating WEG-nya itu di 3% pada rating atau target, yaitu rating dalam rentang 1-5. Oke, setelah kita menganalisa dari room 1 hingga ke room 8, dari ke-8 room tersebut akan kita satukan menjadi gambar keseluruhan HOQ yang terdiri dari 8 room yang menjelaskan phase of customer, phase of the design team, relationship matrix, benchmarking, technical benchmarking, correlation between the design characteristic, importance of its characteristic, dan performance standard. Setelah dilakukannya HOQ, maka akan dilakukan analisis data. Analisis data itu digunakan untuk mengetahui spesifikasi apa yang nantinya penyedia layanan jasa ini akan menjadi fokus utama untuk dikembangkan. Tolak ukur tersebut adalah relative importance dari yang ada di HOQ itu sendiri. Berdasarkan room ke-6, terdapat 9 spesifikasi yang akan dikembangkan dengan presentasi relative importance yang tentunya berbeda-beda. Dengan relative importance itu, dapat dilihat bahwa presentasi relative importance yang paling tinggi ada pada mencari cost dengan kurang waktu dari 10 menit. Maka dapat ditetapkan bahwa fokus dari kosan atau layanan jasa Find My Cost ini adalah dapat mencari cost dengan waktu yang kurang dari 10 menit. Akan tetapi, bukan kita mengabaikan spesifikasi dari fitur lainnya. Tentunya spesifikasi yang lainnya akan kita kembangkan juga, tetapi setelah fokus utama dari layanan jasa ini telah selesai dilakukan. Baik, setelah masuk ke analisis data, selanjutnya masuk ke fase diagram. Apa sih yang dimaksud fase diagram itu? Jadi fase diagram itu ditujukan untuk melihat subsistem-subsistem yang ada pada perancangan produk atau jasa yang telah dirancang atau dibuat. Lalu tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan yang lebih kepada pelanggan atau customer dalam melakukan perancangan suatu jasa atau produk. Nah, di dalam fase diagram pembuatan perancangan aplikasi Find My Cost terdapat 3 subsistem penting yang ada pada fase diagram tersebut. Apa aja sih yang ada di subsistem tersebut? Nah, yang pertama adalah hasil penggunaan aplikasi yang memberikan kepuasan bagi pelanggan. Yang kedua,
kualitas layanan dari aplikasi yang memuaskan. Nah, yang ketiga, fasilitas di dalam aplikasi dan juga interaksi dalam Find My Course tersebut. Nah, di dalam subsistem pertama, ada beberapa poin yang harus disampaikan di dalam subsistem tersebut. Yang pertama adalah aplikasi yang dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, cost yang sesuai dengan aplikasi yang telah dirancang. Yang ketiga, ada aplikasi yang sesuai dengan permintaan kebutuhan customer. Lalu ada teknologi IT daripada perancangan aplikasi Find My Course tersebut dengan baik. Lalu masuk subsistem kedua, kualitas layanan yang baik untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Ada beberapa poin penting yang harus disampaikan. Yang pertama adalah tersedia fitur-fitur yang mumpuni dan penting untuk menunjang kebutuhan bagi customer. Lalu yang kedua, ada penggunaan pengelolaan fitur-fitur seperti booking jadwal, ada fitur 360 view street, lalu ada fitur filter harga dan juga fitur-fitur lainnya yang menunjang kebutuhan bagi pelanggan. Lalu masuk sistem yang terakhir yaitu kualitas aplikasi yang membutuhkan perancangan berlebih untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Di situ ada beberapa poin penting, diantaranya yaitu fitur jual beli kos atau fitur sewa kos yang menunjang kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya ada fitur mode offline untuk customer bisa menyimpan kos tersebut secara offline agar tidak menggunakan internet. Lalu yang terakhir ada kualitas layanan yang baik. Nah, dari ketiga subsistem tersebut itu dirangkum untuk menjadi satu subsistem yang paling inti, di mana memberikan kepuasan yang berlebih kepada pelanggan dalam menggunakan aplikasi jasa Find My Course. Setelah membuat fast diagram, lalu masuk ke definisi proses. Apa sih yang dimaksud dengan definisi proses tersebut? Nah, definisi proses adalah serangkaian tahapan-tahapan kegiatan untuk merancang atau membuat pengembangan dari suatu jasa atau produk. Nah, di sini case-nya adalah perancangan aplikasi jasa Find My Course untuk memberikan kebutuhan bagi calon pengguna kos yang membutuhkan aplikasi tersebut. Nah, di dalam tahapan proses ini terdapat beberapa tahapan atau kegiatan utama. Yang pertama ada pendaftaran dan login bagi si calon pengguna. Lalu yang kedua adalah pengaturan preferensi calon pengguna kos. Lalu yang ketiga adalah pendaftaran atau data-data pribadi untuk si calon pengguna kos. Lalu ada fitur melihat detail kos yang diinginkan oleh si pengguna. Lalu selanjutnya adalah booking jadwal dengan pemilik kos. Lalu ada sistem pembayaran setelah mereka mendapatkan kriteria kos yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada fitur penilaian dan juga review dari aplikasi terhadap calon pengguna kos. Lalu yang terakhir adalah notifikasi update terkait aplikasi dan juga pembayaran. Setelah definisi proses, langkah selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart merupakan alur atau urutan langkah-langkah dalam suatu proses yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem atau pekerjaan bekerja dari awal sampai akhir. Adapun flowchart dari aplikasi Find My Course yaitu pertama adalah pendaftaran dan login. Yang selanjutnya ada pengaturan preferensi calon pengguna kos, pencarian kos yang dituju, melihat detail kos yang ingin disewa, booking jadwal dengan pemilik kos, pembayaran, review dan penilaian, notifikasi, update terkait aplikasi. Blueprint adalah dokumen atau gambar yang menjelaskan rencana atau desain suatu produk. Di dalam blueprint terdapat service operation activity, yaitu ada pencarian kos yang ingin dituju, pembayaran, notifikasi, update terkait aplikasi. Selanjutnya ada customer service activity, yaitu ada pendaftaran dan login, pengaturan preferensi calon pengguna kos, melihat detail kos yang ingin disewa, booking jadwal dengan pemilik kos, dan review dan penilaian. Udah tahu kan ada apa aja di Find My Course? Iya, Pin, makasih ya. Ternyata di Find My Course ternyata keren juga ya. Jadi kalian kalau mau cari kosan, di Find My Course aja.